Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, karena ada banyak orang di luar sana pagi hari ini Allah tidak berikan kesempatan untuk hidup kepada mereka. Dan kita bersyukur hidupnya kita pada pagi hari ini masih diberi taufik oleh Allah untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan, sehingga kita berharap itu menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak. Dan tugas kita sebagai manusia itu hanya bisa berupaya untuk memperbanyak amalan. Tapi permasalahannya, amalan-amalan yang kita lakukan saat kita masih hidup itu belum bisa divalidasi berapa yang diterima, berapa yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga mumpung masih hidup dan kita dikasih modal, hidup itu adalah modal kita. Mungkin tidak semua orang diberikan modal berupa harta, tidak semua orang diberikan modal berupa materi, tapi yang namanya hidup, selagi kita masih bisa hadir di majelis-majelis kebaikan, artinya kita punya modal itu. Dan kita tidak punya hak untuk berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, karena memang ini sifatnya adalah apa yang sudah kita lakukan, dan kita nggak tahu apa yang kita sudah lakukan itu berapa yang diterima oleh Allah dan berapa yang ditolak. Itulah kenapa para ulama menceritakan kondisi-kondisi orang soleh sebelum kita itu, mereka selalu khawatir dengan yang namanya pembatal ataupun perusak amalan-amalan, karena QC-nya, penilaian ini berapa yang diterima, berapa yang ditolak, itu baru bisa kita tahu setelah kita meninggal. Jadi setelah wafat nanti baru akan dilakukan yang namanya hisab, perhitungan. Oh, ibu sudah sholat 10.000 sholat. Permasalahannya, dari 10.000 sholat ini kira-kira yang diterima oleh Allah berapa? Kalau yang diterima adalah 9.999, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kebalik, berarti kan yang di reject itu cuma satu kan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang di reject ini adalah yang 99? Bu, ini ibu betul banyak sholat ibu, 10.000 lebih. Tapi ibu sholat itu yang sadar cuma takbiratul ihram sama salam ya. Jadi takbiratul ihram sadar dia kan, Allahu Akbar itu. Tengah-tengah antara takbiratul ihram sampai salam tuh dalam posisi hilang kesadaran. Bisa jadi saking khusyuknya gitu kan. Akhirnya yang diterima cuma satu. Nah, permasalahannya yang bisa terkonvert menjadi saldo itu yang di ACC. Jadi kalau kita misalkan punya usaha ya, kita memproduksi barang yang ada di inventory kita itu sudah bikin hati senang atau belum? Belum. Karena dia belum keluar dari gudang, belum cair, belum jadi duit. Nah, sama yang tadi kita lakukan itu daftar apa yang sudah pernah kita kerjakan, dan masalahnya kita nggak tahu ini ACC apa enggak.
Kalau tadi misalkan tadi pagi sholat subuh, Bu, konten sholat subuhnya tadi itu dari 100% nilainya 20%. Duh, kok cuma 20%? Nah, iya, 80%-nya karena Ibu pas sholat subuh mikir nanti mau masak apa. Itu kalau yang masak gitu ya. Yang nggak masak mikir nanti mau GoFood apa gitu kan ya. Atau nanti misalkan mau berangkat kajian itu sama temen siapa. Atau ada yang planningnya pas sholat subuh nanti selesai kajian mampir ngopi di mana gitu. Itu di planningnya pas sholat subuh coba gitu kan. Anda pas sholat subuh tadi mikir nanti habis kajian enaknya makan siang di mana misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau kita dikasih taunya waktu masih hidup itu enak. Kenapa enak? Karena tahu oh kontennya tadi cuma 20. Besok berarti pas sholat subuh besok ini harus naik kontennya. Nggak mau saya cuma 20. Nah, nanti mikir rencana ngapa ngopinya kapan di mana makan apa nanti setelah sholat subuh gitu kan. Subuh harus 100 konten. Nah yang repot hasil QC-nya itu baru tahu pas udah ninggal. Pas udah ninggal udah nggak punya modal. Bisa nggak direvisi? Nggak bisa. Nah juga masalahnya isi saldo ini baru bisa dicek nanti setelah ninggal. Kalau sekarang isi ATM, isi rekening, buka HP, cek mobile banking, bisa cek saldo kan ya. Nah, kalau isinya masih cukup ya alhamdulillah. Nah, tapi ibadah itu nanti baru bisa dicek dan saldo inilah yang nanti menentukan kita bisa sampai ke surga Allah atau tidak. Nah, sehingga karakternya orang-orang soleh sebelum kita banyak isi daftarnya. Tapi dia takut ini jangan-jangan yang lulus QC itu hanya beberapa item saja. Dan kenapa mereka itu takut dengan yang namanya riya? Karena riya itu memperbesar potensi reject. Jadi misalkan ini sekarang bulan haji kan ya. Nah ibu-ibu yang sudah haji, aduh kangen haji lagi, itu ngapain? Atau misalkan hal-hal yang tadi punya potensi untuk riya dan seterusnya. Kenapa ini disampaikan di awal? Aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan, rutinitas-rutinitas kita disadarilah bahwa itu semua demi kepentingan pribadi kita. Mumpung masih punya modal, dimanfaatin modalnya, diperbanyak aktivitas-aktivitas yang bisa terkonvert menjadi saldo pahala. Ya, pikirannya ke sana. Karena nanti sama Bu, kalau di dunia itu saldo menentukan status sosial enggak? Menentukan enggak? Wah ini isi saldonya 2 digit, 3 digit, 4 digit, itu sangat menentukan. Walaupun mungkin enggak diomong ya. Karena kalau isi saldonya 1 digit nggak mungkin gabung yang 3 digit, berat kayaknya. Nah di akhirat itu status sosial kita juga ditentukan dengan isi saldo. Cuman memang saldonya tidak berupa rupiah atau dolar. Saldonya tadi dengan amal soleh, kebaikan, dan banyak sekali yang itu nggak butuh modal duit sebenarnya, gitu ya. Hanya dengan RP 0 bisa nggak? Bisa. Walaupun nggak 0 banget gitu. Ya semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini harapannya terkonvert menjadi saldo gitu ya. Bukan berarti kemudian kan nggak pasti nanti jadi pahala apa enggak, udahlah dikit aja. Justru kebalik, harus semakin bersemangat supaya semakin besar potensi dan peluang kita diterima ibadahnya. Itu kenapa kita butuh belajar agama. Karena agama itu nanti menjelaskan SOP, KPI. Ini bukan sop buntut ya. Karena yang namanya aktivitas ibadah itu sudah diatur. Ini ya Bu ya, urutannya, teknisnya, panduannya, standar operatingnya itu seperti ini.
nanti agar di ACC. Kita saja sudah sesuai SOP, KPI, belum tentu di ACC kok. Apalagi ibadahnya ngawur, seenake, nggak bisa. Dan kita itu bertransaksi dalam tanda kutip dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, yang paling repot itu bukan amalan fisiknya, ada amalan hati lagi. Kalau bos kita, atasan kita nggak bisa ngecek, tapi Allah tahu ini dilakukan untuk siapa, untuk apa. Baik, 20 menit pengantar ya. 10 menit sebenarnya karena saya mulai 8:10. Baik, kita lanjut ke materi utama kita mengenai jual beli. Karena ada yang lebih utama sebenarnya dari materi utama tadi ya, hal-hal yang semacam ini. Karena kita ya manusia itu egois sebenarnya. Prinsip dasarnya memikirkan kepentingan pribadi dan diri sendiri. Makanya ibu-ibu kalau ngerasa datang ke masjid ini, ke majelis ini nggak ada benefitnya, itu mesti nggak mau datang. Nggak percaya? Misalkan, ibu kenapa datang? Iya, mau ketemuan sama teman. Benefit nggak? Kenapa datang? Seterusnya. Dan pastikan benefit-benefit tadi dipikirkanlah dengan nasib kita di hari kiamat kelak. Baik, kita mulai dari topik jual beli. Yang pertama definisi. Dan ini mungkin setiap yang ikut kajian muamalah atau kajian jual beli sudah khatam definisi ini gitu. Apa definisi jual beli? Definisi jual beli adalah secara bahasa akhdhu syai' i'ta syai'. Ini kalau secara bahasa. Artinya saya mengambil sekaligus menyerahkan. Sehingga kalau dibuatkan alurnya antara A dan B, maka si A mengambil sesuatu dari B. Akhdhu syai'. Ini saya ambil dari kamu dan kemudian i'ta syai', dan saya ngasih sesuatu. Itu jual beli secara bahasa. Jadi sifatnya ada give and take. Ini saya ngasih terus saya ambil. Dia sifatnya dua arah. Itu secara bahasa. Kemudian kalau secara istilah adalah mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Kata kunci pertama tukar menukar, yang dipertukarkan adalah harta dan kemudian nanti bisa dalam tanggungan ataupun manfaat, dan sifatnya mubah ala ta'bid selamanya, dan kemudian bukan riba dan utang. Jadi kata kuncinya kalau secara istilah. Terus jual beli itu apa? Jual beli itu keyword pertamanya ada tukar menukar. Kalau tidak terjadi tukar menukar, ini bukan jual beli. Yang kedua, apa yang dipertukarkan? Harta dengan harta. Dan kemudian tujuannya apa? Untuk memindahkan kepemilikan. Dan kemudian yang keempat, kata kuncinya bukan riba, bukan utang. Itu hakikat dari jual beli. Ada yang belum pernah melakukan jual beli seumur hidupnya? Kayaknya saya sudah sekian tahun hidup belum pernah jual beli. Enggak ada kayaknya ya. Itu perbedaannya. Sehingga nanti kita definisikan lagi harta dengan harta itu apa, ya. Ini dari sisi definisi. Nah, selesai poin 1, definisi. Kenapa butuh definisi? Supaya kita tidak bingung, supaya tidak campur aduk antar satu topik atau satu akad dengan akad yang lain. Karena setiap akad itu punya konsekuensi hukum.
Makanya di sini disebutkan tegas konsekuensi hukum dari jual beli itu adalah memindahkan kepemilikan. Apakah hanya jual beli? Tidak. Ada akad lain nanti yang memindahkan kepemilikan. Tapi nanti karakter jual beli itu selalu ada sifat tukar menukar, give and take-nya berlaku. Ini saya kasih, kamu kasih apa buat saya? Dan ini adalah objeknya yang ditransaksikan atau yang dipertukarkan. Kemudian hukumnya. Hukumnya jual beli boleh, dasarnya firman Allah di Al-Baqarah 275. Jadi Allah menghalalkan jual beli, wa ahallallahu al-bai'. Dan kemudian dasar hukum yang kedua, jadi ulama itu ketika menjelaskan satu hukum biasanya polanya menyebutkan dulu dari Al-Qur'annya, menyebutkan dari hadisnya, baru kemudian menukil ijma' ataupun penjelasan secara logika manusianya. Dalil yang kedua, ini tadi pertama wa halallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Dan kemudian dalil yang kedua hadis Rasul dari Ibnu Umar disebutkan idza tabayya'a ar-rajulan fa kullu wahid minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Jadi ketika dua orang melakukan transaksi, masing-masing punya hak khiyar. Hak khiyar ini adalah fasilitas yang disediakan oleh syariat. Dia semacam added value-nya, dia sebagai instrumen tambahannya dikasih oleh syariat untuk satu akad yang namanya jual beli. Nah, apa hubungannya dengan kebolehan? Ulama menjelaskan karena jual beli ini adalah praktek yang mubah, maka syariat memfasilitasi, dikasih fasilitas berupa hak tambahan-tambahan. Kalau ini sesuatu yang dilarang, nggak mungkin sama syariat itu dikasih fasilitas gitu loh. Sama Al-Haura misalkan ngadain apa? Kajian. Aktivitasnya ini mubah, maka kemudian difasilitasi, di ACC dibolehin. Kalau kira-kira di sini mau dangdutan difasilitasi nggak? Dangdutan di Masjid JIH. Pasti sama takmir dilarang. Bu, mohon maaf Bu ya, nggak, kita tidak bisa memfasilitasi. Kemudian ulama sepakat hukumnya boleh. Itu dalil yang ketiga. Ijma' ya. Jadi kan ada tiga nih. Yang pertama ayat, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat itu logika nalar. Apa penjelasan logikanya? Logikanya begini. Manusia itu tidak bisa mencukupi, memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan bagaimana caranya supaya orang lain tadi mau ngasih apa yang kita butuhkan? Kalau seandainya jual beli ini tidak dilegalkan, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu penjelasan logisnya. Masa iya kita mau apa misalkan? Ini apa isi kotaknya? Ada kacang. Harus nanam kacang dulu kan enggak? Ya sudah, cari aja yang jualan kacang, kita beli. Itu tiga dalilnya menunjukkan bahwa ini praktek yang secara defaultnya boleh. Sehingga kalau ditanya titik nolnya, hukum asalnya, karena hukum itu selalu ada hukum asal, hukum jual beli. Hukum jual beli itu titik nolnya itu halal, boleh, mubah. Sehingga dia akan berubah menjadi kondisi yang tidak asli, yang tidak nolnya, bukan bawaan dia, yaitu haram. Dan ini pasti ada sebabnya. Oh kenapa ya ini nggak boleh ya? Oh kenapa ya? Itu pasti ada sebab yang membuat dia haram. Tapi tadi defaultnya itu halal. Makanya tugas kita nanti mengenali apa yang membuat praktek ini menjadi haram. Kemudian poin yang ketiga, tadi definisi hukum, lalu yang ketiga. Poin yang ketiga ini rukun.
rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad, yang ketiga sigot akadnya. Itu rukunnya. Sehingga yang harus ada di dalam jual beli 3 item atau 3 komponen tadi. Berarti kalau dibilang rukun jual beli yang harus ada di dalam praktek jual beli yang kita lakukan itu ada 3. Yang pertama pelakunya. Pelaku ini terdiri dari 2. Siapa? Penjual dan pembeli. Kalau ada penjual saja tidak ada pembeli, terjadi jual beli enggak? Enggak. Kita nawarkan nih ke grup WA yang mau cilok gitu kan ya. Enggak ada yang beli. Tidak terjadi jual beli. Kemudian ada objek. Objeknya ini ada 2. Ada namanya saman, ada namanya musman. Saman itu bahasa gampangnya uang, atau bahasa lebih umumnya yang diserahkan oleh pembeli. Gitu ya. Terus ada nanti barang gitu. Untuk kita ganti aja deh uang sama barang gitu ya, biar nggak bingung. Nah, barang. Ya, barang ini nanti bahasa yang lebih umum yang diserahkan oleh penjual. Oke. Kenapa butuh bahasa yang umum? Karena nanti yang diserahkan pembeli tidak melulu uang. Bisa nggak kita misalnya beli sesuatu tapi bayarnya nggak pakai uang? Bisa. Contoh misalkan, Bu, saya punya gelas, boleh nggak saya beli baksonya? Saya bayar pakai gelas. Oh boleh, kata. Jual beli itu namanya. Cuman alat bayarnya gelas. Apalagi, boleh nggak Bu, saya beli apa misalkan tisu gitu ya? Bayarnya pakai apa? Pakai air minum. Ya boleh. Itu kenapa nanti prinsipnya terjadi barter tadi, give and take-nya berlaku. Kemudian yang ketiga itu adalah akad. Akad ini secara umum dibahasakan dengan ijab qabul. Walaupun nanti seiring dengan perkembangan zaman, ijab qabul itu tidak selalu dengan lisan. Saya jual, saya beli, gitu ya. Siapa yang suka belanja di live TikTok itu? Jangan tunjuk-tunjuk orang, Bu. Malu temannya. Enggak. Itu kalau belanja sambil live gitu gimana ijab qabulnya? Ya penjual paling bilang kan langsung aja di keranjang kuning gitu kan ya. Pembeli ngapain dia? Nah, itu. Atau misalkan di mana lagi yang model ijab qabul itu nanti bisa beda-beda. Tapi kita bisa kembalikan, itulah kenapa agama kita itu sempurna. Jadi dia kasih patternnya, polanya, kaidah-kaidah dasarnya. Kasus apapun bisa dibalikkan, dikembalikan kepada prinsip dasar tadi. Makanya memahami prinsip itu penting, supaya nanti mau diubah-ubah jadi apapun silahkan. Kita akan mudah mengenali. Jadi bahan bakunya itu yang harus dipahami. Kemudian itu poin keberapa tadi? 3. Saya mau banyakin tanya jawabnya. Atau nggak usah pakai tanya jawab. Sini aja. Langsung poin keempatnya itu yang ini.
Poin keempat itu adalah syarat sah. Nanti habis ini kita diskusi tanya jawab aja ya. Poin keempat itu adalah syarat sahnya. Tadi katanya ada hadiah ya, saya disuruh buat pertanyaan. Pertanyaannya di tengah boleh nggak? Nggak harus ngumpul di belakang. Boleh ya. Baik, ibu-ibu siap-siap, yang tidur bangun dulu ya. Nanti takutnya ada pertanyaan nggak dengar. Oke, syarat sah jual beli gitu ya. Ini berarti poin yang keempat. Syarat sah yang pertama yaitu harus saling ridho. Itu syarat sah yang pertama. Apa dasarnya? Di An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita dilarang memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara batil, kecuali dengan cara transaksi atau dengan jual beli yang saling ridho. Itu syarat pertama. Nah, nanti yang jadi pembahasan ketika mengkaji tentang saling ridho. Apa yang sering jadi permasalahan? Saling ridho. Ridho itu harus dipastikan original ya, bukan KW. Paham bedanya original sama KW? Kalau tas, ibu-ibu bisa bedain nggak mana tas ori, tas KW? Bisa. Nah, akad harus bisa dibedain. Oh, ini sebenarnya ikhlasnya atau ridhonya itu KW sebenarnya. Kalau KW maka tidak sah. Nah, kalau saya di Jogja itu udah lama nggak ke pasar tradisional ya, dan nggak tahu karakternya ibu-ibu Jogja itu kalau nawar sadis atau tidak gitu kan. Enggak ya Bu ya, enggak. Kalau di tempat saya itu ngeri kita nengoknya gitu. Jadi misalkan cabe gitu ya, Pak berapa bang cabenya bang, gitu kan. Berapa harga cabai sekarang nggak tahu lah. Anggaplah seperempat 20 gitu kan, atau seperempat 25. Mahal kali cabenya kata dia kan. Kasihlah dulu seperempat katanya kan. Kasih seperempat kan, harga tadi 25. Dibungkuskan seperempat. Nah, dikasih duit 15.000. Udah lah bang, 15 aja lah bang ya katanya. Ditinggalkannya uang 15.000, pergi dia. Nggak boleh. Kan nggak mungkin tukang cabai kejar-kejar ibu-ibu kan ya. Bu, ini kurang 10.000 bu gitu. Apalagi kira-kira ibu-ibu itu kalau nawar itu kadang itu, makanya kenapa bapak-bapak malas ngantar ibu-ibu belanja. Karena malu sendiri dia gitu. Kadang urusan 500 gitu kan. Itu kalau yang di Sumatera ya. Di Jogja mungkin nggak terjadi gitu kan. Itu 500 pun sampai ribut dia gitu kan. Nah, itu jangan sampai nanti KW. Ini kalau KW nggak boleh. Nanti kita lihat apa yang bikin ikhlas itu atau ridho itu original atau KW. Kemudian yang kedua, syarat sahnya itu adalah ini ada hadis yang lain sebenarnya, tapi ya sama prinsipnya, innamal bai' antaradin. Jual beli itu harus atau syaratnya atau hanya bisa sah kalau saling ridho, itu sabda Nabi, dan tidak sah kalau ada pemaksaan. Dan yang kedua, si pelaku akad itu cakap hukum, dia orangnya sudah balik, berakal, bebas ya. Berarti yang kedua tadi pelakunya cakap hukum, pelaku cakap hukum. Cakap hukum itu tadi balik, berakal ya. Kenapa? Kalau orang tidak cakap hukum itu nanti ridhonya itu KW. Contoh anak-anak misalkan ya, bisa nggak dia dibodoh-bodohi? Bisa. Atau misalkan orang yang tidak
waras gitu ya. Boleh nggak transaksi sama ODGJ? Ibu-ibu yang jualan sarapan pagi misalkan, atau warung pinggir jalan tiba-tiba ada yang belok gitu kan, terus dia bilang minta makan terus bawa uang dikasih, kira-kira dia bisa bedain nggak mana uang 5.000 10.000? Kalau masih bisa, sehat itu berarti gitu ya. Kalau dia sudah tidak bisa, tidak waras, ya tidak sah. Udah dikasih aja, ini ya udah makan sana. Terus yang ketiga syarat sahnya penjual adalah pemilik. Jadi pelaku akad adalah pemilik, itu gampangannya. Berarti syarat yang ketiga, pelaku adalah pemilik. Kemudian atau gitu ya, ada tambahannya atau wakil pemilik. Sehingga kalau dia bukan pemilik, dia bukan wakil pemilik, dia tidak bisa melakukan transaksi. Ini berdasarkan hadis Rasul dari Hakim bin Hizam, la tabi ma laisa indak. Terus yang keempat, objek akadnya halal. Yang keempat, sehingga tidak boleh mentransaksikan kalau objek akadnya tidak halal. Kemudian yang kelima, kita materi sampai 845 aja ya, sisa nanti diskusi tanya jawab. Yang kelima, objeknya bisa diserahkan. Berarti objek akadnya bisa diserah terimakan. Terus yang keenam, objek akadnya jelas. Objek akadnya jelas. Yang ketujuh, harganya jelas. Harganya jelas. Dah, selesai materi. Sekarang pertanyaan, apa door prize-nya ini biar semangat yang jawab. Nanti door prize-nya nanti sisa waktu kita pakai diskusi dan tanya jawab. Kalau banyak yang belum paham, belum jelas, nanti ditanyakan aja, gitu ya. Berapa tadi pertanyaannya untuk door prize? Mana tadi panitia? Berapa yang untuk door prize? 5. Oh ya sudah, 5. Pertanyaan pertama yang bisa jawab dapat door prize. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya jadi affiliate
Shopee. Loh, apa hukumnya jadi affiliate Shopee? Kalau boleh kenapa? Kalau tidak kenapa? Ya toh? Apa hukum jadi affiliate Shopee? Boleh atau tidak, dan jelaskan kenapa kok boleh, kenapa kok tidak, nah, kan gitu. Namanya hadiah door prize, Bu. Kalau pertanyaannya terlalu mudah nanti, itu pana, silakan. Hah? Oh, yang angkat duluan aja. Oh iya, silakan. Kasih mic-nya, Bu. Mana ini mic-nya? Nanti takutnya kan saya macam juri yang viral pula kan. Tidak boleh Shopee affiliate. Iya. Jangan di Google atau GPT ya, Bu ya. Ini gawat juga zaman AI sekarang ini. Jadi tidak kreatif ya. Hukumnya adalah boleh Ustaz, berdasarkan dari dasar hukum dari surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu jual beli itu sah. Kenapa? Putus suaranya. Berdasarkan dari surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah Ya. Pokoknya benar jawabannya. Sudah. Jadi Allah itu membolehkan jual beli atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Baik, jawabannya benar. Jadi begini, di dalam setiap case muamalah itu kita akan stay di titik default dulu. Apa titik defaultnya? Apa tadi titik defaultnya? Halal kan? Boleh. Jadi kalau ada case muamalah, dia akan selalu stay di titik default, boleh atau tidak, halal atau tidak. Maka dia akan stay di titik halalnya. Baik. Ada yang beda pendapat enggak mengatakan Shopee affiliate haram? Belum ada. Itu tadi pertanyaan satu, dapat door prize. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua, apa yang kaitannya jual beli online? Bu, boleh enggak? Oh iya, pertanyaan yang kedua, hadiah siap-siap. Agak lebih besar ini kayaknya hadiahnya. Pertanyaan kedua begini, apa hukumnya beli sesuatu dari teman, terus sudah diambil barangnya, sudah deal, tapi tidak tahu harganya, sah atau tidak? Angkat tangan, mana yang menjawab? Harus kasih alasan. Jadi ini teman ibu namanya si A, ibu sebagai B, ya kan? Terus kemudian bilang sama dia, ini jualan kamu ya? Iya, saya beli ya. Cemplung-cemplungkan aja ke tasnya. Teng, 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 teng. Ya. Harga berapa? Nggak tahu, gampang nanti. Pertanyaannya, sah atau tidak? Mana yang mau jawab duluan? Yang milih ini aja dah, panitianya. Terserah panitia mau siapa suruh jawab. Sah atau tidak? Kalau sah kenapa? Kalau tidak kenapa? Sisi sebelah kanan ya Ustaz. Terserah. Mana yang mau disuruh jawab? Jadi ini beli, ini sudah beli tidak tahu harga. Hukumnya tidak boleh ya Ustaz, karena kan kalau jual beli harus antara harus
Oke. Si B ridho enggak tadi, Bu? Jadi tadi apa syarat sahnya jual beli? Harga harus jelas. Pertanyaannya, harganya jelas atau tidak tadi? Tidak jelas atau tidak tahu? Si A ketika menjual sudah ada nggak harganya? A sebagai penjual itu sudah ada harga atau belum? Sudah. Cuman B tahu apa tidak? Tidak tahu dengan tidak jelas sama atau beda? Sudah. Kapan tidak tahu harga itu menjadi bermasalah? Jika dia ini, karena begini, harga yang tidak tahu itu nanti ada harga wajar dan ada harga tidak wajar. Ulama menjelaskan untuk transaksi yang tidak tahu harga atau sudah deal, sebelum tadi konfirmasi harga, dia akan mengikuti harga wajar. Jadi selagi masih bertahan di harga wajar boleh. Tapi kalau harga tidak wajar tidak boleh. Ibu kalau beli misalkan jajanan pasar dari teman, kira-kira harga jajanan pasar yang wajar berapa, Bu? Tergantung temennya jualannya di mall atau di mana ya. Tapi secara prinsip ini boleh selama masih di harga wajar. Dan paling aman sebelum akad tanya, Mbak, ini harganya berapa satu? Ini berapa? Tapi jadi begini, tidak tahu dan ini nanti akan tahu, itu boleh selama bermain di harga wajar. Udah dapat hadiah tadi. Ini benar salah dapat hadiah pokoknya. Yang ketiga pertanyaannya begini, yang ketiga, Bu, boleh enggak kalau kita itu minta bantuan teman untuk jadi affiliate atau untuk jualin, tapi komisinya pakai persen, bukan pakai angka fix. Jadi komisi yang diberikan nanti kalau kamu berhasil menjualkan, kamu dapatnya sekian persen ya. Atau komisi itu harus pakai angka fix. Nanti kalau kamu menjualkan, kamu dapat 100.000 ya per itemnya. Pertanyaannya, boleh nggak kita menetapkan komisi untuk affiliate kita atau orang yang membantu memasarkan produk kita dengan persen? Ya, yang mau jawab mana? Terserah. Itu pokoknya yang pegang mic, Bu. Ibu minta sama yang pegang mic. Sudah 3, 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik. Ulama, kenapa ini dimunculkan? Karena ulama membahas komisi dalam bentuk persen, sebagian membolehkan, sebagian tidak. Bagian melarang tidak boleh karena katanya tidak jelas. Tapi yang membolehkan itu
dia masuk pola ini akan jelas, karena persen ini begitu nanti ketahuan harga barangnya berapa dan terjual berapa pieces, kira-kira clear nggak angkanya? Clear. Jadi secara prinsip komisi dengan persen itu diperbolehkan. Sudah berapa pertanyaan? Sudah 3 Ustaz. 3. Yang keempat. Yang keempat pertanyaannya adalah ada yang mau nyetor pertanyaan nggak? Pertanyaannya adalah saya malah bingung suruh nyari pertanyaan. Udah diskusi aja, tanya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan saya lempar. Silakan yang mau bertanya. Ya, yang milih yang panitia yang ngasih mic. Jadi nanti kalau nesunya itu sama panitia, bukan ke saya gitu. Paham ya, Bu ya? jadi kalau saya sudah angkat tangan enggak dijawab-jawab gitu. Kan bukan saya yang milih gitu kan. Panitia yang milih. Silakan. Mana yang mau tadi? Nah itu, yang Ibu cari mic-nya, Bu. Cari mic-nya di mana? Kuncinya di mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pertanyaan Ustaz. Ya. Berkaitan dengan jual beli melalui Shopee tadi, Pak. Jika barang yang sudah datang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jadi kita tidak merasa puas dengan pesanan kita, itu bagaimana? Apakah jual beli itu masih tetap halal? Baik, yang tidak sesuai itu apanya, Bu? Pesanan yang datang itu misalnya beli baju itu yang kita harapkan tidak sesuai dengan gambarnya gitu. Tidak sesuai dengan desainnya. Oke, berarti Jadi tidak sesuai dengan deskripsi penjual. Iya. Karena kan penjual ngasih deskripsi ya, Bu ya. Iya. Di kolom itu. Iya. Terus pertanyaannya apa, Bu? Apakah jual beli itu tetap halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ini saya lempar ke jamaah ya. Nah, pertanyaan keempat, Doorpress. Apa hukumnya menjual barang yang apa? Tidak sesuai dengan deskripsi. Yo, yang mau jawab. Mana? Gantian yang sisi sini. Sini ya, itu. Sudah. Ini berarti pertanyaannya tentang penjual. Ibu kalau sebagai penjual, apa hukumnya menjual barang tidak sesuai deskripsi? Diperbolehkan Ustaz, karena di syarat-syarat itu objek akadnya harus jelas. Jadi kalau namanya barangnya tidak sesuai deskripsi, berarti itu tidak sesuai syarat-syaratnya jual beli. Oke. Jadi objek itu harus jelas. Apa yang jelas? Semua yang punya pengaruh terhadap harga, maka itu harus diperjelas. Terserah apapun yang punya pengaruh terhadap harga itu harus diperjelas, Bu. Apa contohnya? Misalnya ibu jualan gelas, Bu, ini gelasnya bentuknya apa ini? Bulat misalnya. Ada satu lagi gelasnya kotak misalnya. Kalau gelas bulat sama gelas kotak itu beda harganya, berarti harus diperjelas. Ibu jualan gelas yang kotak apa yang bulat dan seterusnya.
Sehingga kalau menjual barang, misalkan, Bu, ini barang yang saya jual itu speknya spek jenis kain misalkan. Nah, jenis kainnya ini atau jenis bahannya harusnya itu untuk harga yang 1 juta. Tapi pas datang, jenis kain yang datang itu ternyata yang setara dengan 10 juta. Komplain nggak, Bu? Enggak komplain, malah diam-diam aja gitu ya. Tapi kalau dia datang di bawah 1 juta mesti komplain. Sehingga kewajiban penjual itu adalah jujur. Makanya godaan orang jualan itu adalah disuruh jujur, itu yang berat. Maka nggak boleh. Sudah, pertanyaan yang kelima, terakhir, door prize. Apa yang harus dilakukan pembeli jika barang yang datang tidak sesuai deskripsi? Nah, monggo, siapa yang kiri? Itu yang sana. Apa yang harus dilakukan pembeli? Barang tidak sesuai dengan deskripsi. Jadi ibu beli barang, kemudian pas datang kok barangnya nggak sesuai gitu ya. Seharusnya dikembalikan, Ustaz. Dikembalikan. Kalau ibu tidak mengembalikan boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau ibu minta ganti rugi boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi yang namanya pembeli punya 3 pilihan. Ibu beli barang, barangnya tidak sesuai spek. Ibu punya opsi 1, cancel. Mbak, mohon maaf, ini barang tidak sesuai spek, barang saya kembalikan, tolong uang saya balikkan. 1. Atau mau ambil opsi 2, enggak apa-apa, barang tetap saya gunakan, barang tetap saya pakai, tapi saya minta tolong selisih harganya diganti. Kan ini sebenarnya barangnya harusnya harganya enggak 1 juta, ini barang dengan harga mungkin cuma di 700, tolong transfer 300 selisihnya. Atau kemungkinan yang ketiga, pembeli punya hak untuk apa? Pembeli punya hak untuk mengikhlaskan, ya enggak? Boleh nggak? Ada ibu-ibu yang suka mengikhlaskan, nggak suka ribut gitu kan? Males ribet, komplain, dadak ngirim, dadak. Ya sudahlah, Bismillah. Ya boleh, tidak apa-apa. Dah selesai tugas saya ngasih pertanyaan. Gitu ya Bu ya, semoga tadi terjawab. Berikutnya masih ada waktu, ada yang mau ditanyakan silakan. Yang milih panitia, silakan panitia dipilihin. Nanti nesu sama panitia. No. Salam warahmatullah. Usaha saya jual beli jasa dengan harus membayar DP. Bagaimana hukumnya jika DP tersebut tidak dikembalikan kepada klien, dan apakah uang DP tersebut yang masuk ke saya menjadi hak tetap buat saya? Dan apakah ada aturannya berapa besar DP yang diperbolehkan dalam Islam? Terima kasih, Ustaz. Baik. Jual beli itu termasuk jenis akad yang lazim. Akad yang lazim itu adalah akad yang mengikat dua pihak sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Artinya begitu nanti deal di sini ya. Jadi tahapan akad itu ada 4. Tahapan akad secara umum ada 4. Yang pertama itu adalah pra-akad. Yang pra-akad itu apa yang kita lakukan? Nego. Apa yang kita lakukan? Bahas tentang rencana. Apa yang kita lakukan? Bahas tentang persyaratan dan seterusnya. Itu pra-akad. Yang kedua itu akad.
Akad itu deal-dealan atau akad itu dealnya. Kalau misalkan yang modelnya pakai kontrak, tanda tangan, ditandatangani kontraknya, di situ akadnya. Baru yang kemudian ketiga itu bayar. Yang keempat itu adalah serah terima. Ini umumnya flow-nya itu begitu, alurnya. Walaupun bisa ini 4 item ini bisa di dalam satu waktu. Praakad, akad, bayar, serah terima di satu momen tuh bisa. Contoh misalkan ibu-ibu beli gorengan gitu. Kemudian berapa Pak gorengannya? 5.004 kata dia kan. Bisa nggak 10.010? Bisa kata dia gitu kan. Oh iyalah 10.010 gitu kan. Ini uangnya Pak, saya beli 20.000, dibayar, dibungkusin gorengannya. Deal 4 hal ini langsung di dalam satu waktu, boleh. Nah tadi pertanyaannya, jika sudah terjadi akad, ada DP misalkan, saya jualan jasa kemudian pakai DP, boleh atau tidak? Boleh. Kalau terjadi pembatalan secara sepihak dari pembeli, boleh nggak DP-nya hangus? Boleh. Sehingga Bu, kalau ibu cancel, Bu, kalau ibu batalin, ya DP ibu hangus. Karena kewajiban saya sebagai penjual adalah menyerahkan jasa, dan kewajiban ibu sebagai pembeli itu menyerahkan pembayaran. Boleh dihanguskan? Boleh. Berapa dihanguskan? Bebas. Mau semua DP hangus silahkan, mau separuhnya yang hangus silahkan, dan paling enak di sini di-clearkan. Jadi terus terang aja di awal, Bu, kalau ibu nanti cancel, mundur, DP ibu hangus. DP itu kan ada kewajiban, misalnya DP sekian, itu boleh. Dan yang ini nggak usah muring-muring gitu kan. Wah kok kamu ngambil uang saya, kan ibu yang salah. Ibu yang kemudian membatalkan, ibu yang wan prestasi. Ya jangan marah kalau kemudian DP-nya dianggap hangus. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain. Mana panitia ditunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tentang tolong jelaskan tentang sistem dropshipper, just tip dan pre-order yang sesuai dengan Islam itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya yang mana dulu? Pilih satu. Semuanya Ustaz saya. Iya. Yang ibu yang pengen tahu dari dropshipper, just tipper, apalagi satu lagi tadi? Pre-order. Nah, pre-order yang mana? Kan banyak nih. Yang ibu pengen tahu dulu. Enggak, nanti kasihan yang lain. Yang lain kan nggak bisa. Ini 3 soal ini. Ibu mau Oke. Nanti kasihan tuh ibu-ibu yang acung tangan, nanti kasihan panitianya. Dimarahi panitianya. Baik, kalau bicara dropshipper, saya nggak tahu ya, jadi kerangka berpikirnya itu seperti ini. Yang kita harus tahu itu adalah skema yang terjadi di dalam dunia bisnisnya dulu. Jadi bahasanya bisnis prosesnya ini harus di breakdown dulu, ketahuan bisnis prosesnya, nanti baru kita analisis secara muamalahnya. Makanya bisnis prosesnya ini walaupun sama-sama namanya dropshipper gitu, sama-sama nama sistemnya dropship, sama-sama nama sistemnya misalkan affiliate, sama-sama
Tapi per nama tadi, per model bisnisnya tadi bisa jadi skemanya beda, gitu ya. Kita sebut yang secara umum dulu. Kalau yang dimaksud, ini saya mencontohkan satu skema, walaupun bisa jadi yang ibu tanyakan beda dengan skema yang saya gambarkan, yaitu resiko, gitu ya. Karena pertanyaannya umum. Jadi kalau misalkan dropshippernya ini ada si A itu penyedia barang, pemasok gitu ya, suppliernya. Nah mungkin ada pemasok 1, 2, 3. Si dropshipper itu dia comot-comot barang yang ada di A tanpa izin, ya, dia tidak izin, kemudian dimasukkan ke landing page-nya misalnya, atau dimasukkan ke medsosnya, dijual kepada si C sebagai end usernya, sebagai customernya. Jika si C bayar lunas maka boleh. Jadi kalau si C ini bayar lunas 100% di saat akad, hukumnya boleh. Jadi ibu-ibu yang mau jual barang tapi nggak mau izin sama penjual, atau tadi tidak mau stok, ya, boleh nggak? Boleh masuk ke dalam skema salam. Ini bukan salaman gini ya. Skema salam itu pembelinya bayar lunas. Nanti yang berutang adalah penjual. Itu jawabannya. Kalau pembeli nggak bayar lunas, pembelinya cuma DP, pembelinya nanti mintanya COD, sedangkan ibu tidak punya barang, ibu tidak izin sama yang jual untuk bantu promosiin, maka nggak boleh. Makanya jawaban muamalah itu sangat bergantung dengan skema bisnis yang terjadi di lapangan. Tidak bisa ditanyakan apa hukumnya dropship. Bentar, skema dropship yang ibu alami seperti apa? Apa hukumnya pre-order? Nah bentar, pre-order yang terjadi itu seperti apa? Makanya selalu alurnya adalah skema bisnisnya. Sehingga gapnya itu seringkali di sini. Pengusaha itu orang teknis, pengusaha itu praktisi. Dia ada di lapangan. Nah, kemudian yang ustadz yang ngajari fikih muamalah yaitu ada di teorinya, ada di ini harus ketemu, harus harus sinkron dia antara apa yang terjadi. Kan tidak bisa kita kalau pertanyaannya umum, ya mesti jawabannya umum. Karena datanya tidak lengkap, tidak cukup. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Enggak ada, pulang kita? Oh, masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Bisa kita belanja online di Shopee atau TikTok itu, tapi pembayarannya pakai paylater atau dana dengan kita mencicilnya gitu. Itu hukumnya gimana sih atau tidak begitu? Ibu bayarnya pakai paylater maksudnya? Iya. Pakai paylater atau dana gitu. Kita mencicil tadi sisanya dicicil beberapa bulan gitu. Oke. Kalau tidak ada bunga boleh, kalau ada bunga tidak boleh. Jadi prinsipnya sama seperti kartu kredit.
belanja dibayarin orang atau dibayarin teman boleh nggak? Boleh nggak? Siapa yang pernah makan bakso, ngopi kemanapun, terus kemudian bilang sama temennya, saya nggak bawa dompet, bayari boleh nggak? Ada. Nah, cara kerjanya kartu kredit itu sama persis kita dibayari sama teman. Sama nggak? Sama. Atau teman lagi ngopi, teman lagi keluar, teman lagi jalan-jalan, kemudian kita bilang, boleh nggak beli barang ini dulu untuk saya, nanti saya ganti. Nah, cara kerjanya kartu kredit itu seperti itu. Jadi si A, dia selaku penjual, ini sebenarnya yang belanja itu si C. C beli dari si A. Tapi si C belum bayar. Akhirnya masuklah si B. Kata si B kepada si A, ini si C belanja kan? Belanja dia berapa? 1 juta. Ini ya, saya bayari dulu untuk belanjaan si C. Sampai di situ berarti urusan C dengan A selesai. Tinggal si C itu akan berutang, maka posisi B akan berubah menjadi kreditur dan si C akan berubah menjadi debitur. Si C itu berutang dia karena ditalangi. Sebenarnya enaknya itu kalau si B itu bayari kita gratis, ya enggak? Jadi ya sudah tak bayari baksonya atau sudah saya bayari belanjaannya, nggak usah diganti. Kalau di sini pertanyaannya boleh nggak? Boleh, asalkan tidak ada riba. Berapa kemarin kamu bayari belanjaan saya? Oh, belanjaannya kemarin 1 juta. Ya sudah, ini saya ganti 1 juta. Pertanyaannya, berlaku nggak di pay letter? Pasti nggak berlaku kan? Mau nggak dia dibayar 1 juta? Nggak mau. Wallahu a'lam. Jadi boleh ditalangi, itu boleh, asal tidak ada riba. Baik, yang lain silakan. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, berikutnya udah habis, jadi langsung bertanya aja nggak? Lah iya, ini pertanyaan. Kado silang. Yang tidak bawa kado boleh ikut nerima nggak? Saya nih, misalkan saya nggak bawa kado apapun, boleh nggak saya minta kadonya? Boleh nggak? Kalau tidak boleh, maka tidak boleh, gitu ya. Jadi yang terjadi pada kado silang itu sebenarnya barter, jual beli. Apa buktinya bahwa kado silang? Nah, itu tadi saya bilang, di dalam muamalah polanya selalu begini. Ini ada istilah umum, kado silang. Kita harus breakdown dulu skema yang terjadi di penanya itu apa. Karena namanya sama-sama kado silang, sama-sama namanya es dawet gitu kan. Dawet di penjual sini rasanya sama nggak dengan dawet sana? Bisa beda. Dawet di sini panjang, di sana bulat, di sana segitiga cetakannya gitu kan. Nah sama kado silang ini skemanya gimana? Misalnya, oh kalau kado silang di tempat kami ini, yang menyiapkan itu adalah misalnya panitia, sponsor, atau kado silang yang terjadi adalah semua peserta, misalnya 5 orang. Sudah bawa masing-masing transaksi dengan 5 orang.
kan? Sudah. Pertanyaannya di sini, apa yang bermasalah? Jadi kalau kita mau mempermasalahkan suatu skema muamalah, kita lihat dari syarat sah yang kira-kira tidak terpenuhi apa? Kira-kira objeknya halal enggak tuh? Insya Allah aman kan? Ada enggak yang ngasih kado silang barang haram? Tidak ada. Biasanya kado silang tuh isinya halal. Oke. Pelakunya pemilik atau bukan? Pemilik. Pelakunya cakap hukum? Cakap hukum. Objek akad bisa diserah terimakan? Bisa. Nah, sekarang objek akadnya jelas enggak tuh isinya? Bu, kalau misalkan nih Bu, 2 kotak kado dikasih tahu nih, saya kasih contoh. Bu, kotak kado yang pertama isinya tas. Kotak kado yang kedua isinya sepatu. Ibu pilih mana? Oh, tergantung. Saya lagi butuh sepatu, saya pilih sepatu. Saya lagi butuh tas, saya pilih tas. Ini isinya baju. Oh, saya milih baju. Nah, kira-kira tahu nggak apa isi dalamnya? Nggak tahu. Ya. Jadi peluang ketidakjelasan pada tukar kado itu satu di objeknya yang tidak jelas. Kalau misalkan harganya sama, harga sama itu masih mungkin nggak terjadi ketidakjelasan? Mungkin pada objek. Sama-sama 5.000. 5.000 itu bisa jadi apa barangnya? Sama-sama 100.000, 100.000 itu barangnya bisa jadi apa? Jadi peluang masalah dari sisi tukar kado biasanya terjadi pada ketidakjelasan pada objek. Sebenarnya kalau yang tidak jadi kalau kita buatkan skema begini, Bu. Si A dengan si B, apa yang dikasih oleh A ini jelas nggak? Kalau ibu isi kado sendiri tahu kan ya? Tahu nggak? Ibu yang dimasukkan ke kotak kado sendiri tahu? Yang kita bawa tahu kan? Ini jelas. Tapi apa yang ibu akan terima tahu nggak? Hah? Nggak tahu kan? Ini yang tidak jelas. Sebenarnya ketidakjelasan itu berlaku pada akad sosial. Makanya tadi kenapa di awal langsung saya konfirmasi, yang nggak bawa kado boleh ngambil kado nggak? Kalau boleh itu akad sosial. Tapi kalau mau dapat kado ya harus ngasih. Berlaku give and take. Kalau nggak dibuka aja sih kadonya. Tapi permasalahannya jadi menarik nggak? Nggak menarik. Wallahu alam. Jadi sisi ketidakjelasannya dari apa yang akan diterima. Ini mirip-mirip nanti dengan capit boneka. Nah, capit boneka. Terus kalau dulu itu ini yang sempat viral di marketplace apa? Mystery box. Pernah? Blind box. Ada mystery box juga dulu seingat saya. Jadi dia bayar, dia beli nggak tahu itu isinya apa. Nggak boleh, karena tidak jelas. Bu, ada permainan yang lebih menarik dari tukar kado, Bu. Kalau mau asik-asikan, Bu ya. Jadi semua hadiah dikumpulin, terus ibu gelindingin aja pakai bola, gitu kan? Ya nggak, Bu? Tahu kan, Bu? Nah, ini nanti lempar aja bola sini digelindingkan. Di sini ada uang 1 juta. Yang bolanya berhenti di sini, nah dapat sama dia 1 juta. Ya, gitu aja. Itu malah boleh ya. Yang penting semuanya ya. Walaupun memang nanti ada permainan-permainan yang dia cenderung dekat sama judi. Nah, paling enak cari sponsor, itu udah paling aman. Sponsor itu udah jadi akad sosial tuh udah pasti gitu ya. Nah, nanti ini perlu dibedah ya. Jadi skema di dalam suatu apa hukumnya ini, apa hukumnya itu ya
Ustadznya harus dikasih tahu dulu skema yang terjadi seperti apa, detailnya bagaimana, itu baru nanti bisa dianalisis variabel-variabelnya gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya pernah beli barang online gitu. Ya. Kebetulan saya tidak bisa beli itu, minta tolong ke teman gitu. Oke. Ternyata setelah ditunggu-tunggu barangnya tidak datang gitu loh. Tapi dari pihak teman itu merasa salah gitu loh. Kalau itu padahal saya udah benar kok, barangnya nggak nyampe gitu loh. Nah sedangkan saya kan udah transfer tuh, dia betul mau membalikan uang yang saya transfer, tapi saya nggak mau gitu kan. Itu bagaimana sebaiknya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ibu nggak mau ya nggak apa-apa, kasih saya bisa. Jadi prinsipnya orang yang kita mintai tolong, orang yang kita percaya, itu namanya iyad amanah, orang yang kita kasih amanah. Kalau memang dia tidak teledor, dia tidak melakukan kekeliruan secara hukum, dia tidak wajib ganti. Sama seperti karyawan, kita punya karyawan sudah waktu jam toko ditutup, kemudian aktivitasnya sesuai dengan SOP semua, tiba-tiba toko kemalingan atau tiba-tiba misalkan terjadi kebakaran atau misalkan ada resiko-resiko barang jatuh dan yang lain, tapi semua sudah sesuai standar, dia tidak wajib untuk dipotong gaji, nggak boleh gitu ya. Kecuali dia teledor. Kalau tadi teman yang teledor misalkan alamatnya salah atau tadi misalkan dia salah dan seterusnya, ya dia boleh dituntut untuk ganti. Kalau kemudian kita mengatakan saya ikhlasin, ya sudah, tidak apa-apa, boleh. Walaupun baliknya sebagian ada di tempat gimana? Ya ibu minta semua boleh, sebab tidak minta karena dia merasa salah gitu loh. Padahal benar sih salah. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Kalau ibu bilang sama dia, saya sudah tidak mempermasalahkan, selesai. Iya. Salam. Baik, cukup ya, insyaallah. Jadi prinsipnya dipahami syarat sah ini dan skema-skemanya, terutama yang punya intensitas tinggi dengan transaksi jual beli, ya mau pedagang maupun pengusaha maupun yang punya kepentingan dengan transaksi-transaksi muamalah, itu harap dipelajari skema-skema yang ada. Adapun yang kita hari-hari juga sebenarnya terlibat ya dengan jual beli. Ya, semoga kita dijauhkan dari praktek-praktek yang terlarang. Baik, itu saja kita cukupkan. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator.